tabarrujul jahiliyah, budaya pakaian-pakaian orang jahiliyah. Tapi yang ketiga ini ada sesuatu yang kita bikin takjub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang diajak omong oleh Allah, nah para perempuan. Apa kata Allah? Wala tabarrujna, para perempuan, jangan memakai pakaian-pakaian jahiliyah. Apa pakaian jahiliyah? Kata Abdullah bin Abbas, pakaian jahiliyah itu pakaian yang tipis sehingga kelihatan bentuk tubuhnya, pakaian jahiliyah. Ini sudah ditutup oleh Nabi auratnya. Zaman sekarang orang tungkal kembali ke zaman jahiliyah ini. Perempuan ini hadirin kalau buka aurat, naudzubillah, perempuan yang nggak cantik, kalau pakai, atau perempuan jelek kita katakan, kalau dia pakai hijab kelihatan cantik, lebay hadirin, lumayan. Yang lumayan nutup pakai hijab atau nutup aurat kelihatan cantik. Yang cantik, wah, lebih istimewa. Perempuan cantik membuka aurat jelek. Yang sedang tambah jelek, apalagi sudah gemuk, hitam, rambutnya keriting, pakaian kaos anaknya yang 2 tahun dipakai, pakai sepeda motor metik lewat pasar. Ini kalau ada orang tunggal seperti ini, naudzubillah, langsung daftarkan ke kebun binatang. Sudah ditutup oleh Nabi. Kita kalau mau tahu sejarahnya, kenapa perempuan itu sangat dimuliakan oleh Allah. Orang jahiliyah dulu itu malu punya anak perempuan, karena mereka nganggap anak perempuan ini buat apa, nggak berguna. Akhirnya mereka orang jahiliyah itu mempunyai adat, ketika istrinya hamil 9 bulan sudah disiapkan lubang, keluar laki-laki selamat, keluar perempuan kubur hidup-hidup. Ini orang jahiliyah. Berkembang zaman namanya banatus sudasiyah. Mereka kalau punya anak perempuan, dengan berkembangnya zaman nggak langsung dibunuh, tapi ditunggu umur 6 tahun. Ketika umur 6 tahun baru anaknya dikasih baju yang bagus, diberi makan yang enak, dikubur hidup-hidup. Di antara sahabat, ada satu sahabat menghadap kepada Nabi, nangis nih sahabat hadirin. Kata Rasulullah, ma yubkika, apa yang membuatmu menangis? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya ini menangis, saya ingat dulu di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah berlaku hukum banatus sudasiyah. Siapapun yang punya anak perempuan gak langsung dikubur, tapi ditunggu sampai 6 tahun. Anak saya perempuan dulu ya Rasulullah, saya tunggu 6 tahun. Ketika 6 tahun aku diingatkan oleh istriku, ya fulan, anak kita sudah umur 6 tahun. Aku menjawab, ya sudah, zayyiniha zayyiniha, ajak ke pasar, beli baju yang bagus yang dia sukai. Anak masih umur 6 tahun, lucu-lucunya hadirin, diajak oleh ibunya ke pasar, disuruh milih baju celana yang bagus. Masya Allah, anaknya bahagia, seakan-akan besok ini adalah hari lebaran. Memilih baju yang bagus itu anak, ketika sampai di rumah keesokan harinya sebelum dikubur, apa kata ayah atau suaminya? Mandikan ini anak, pakaikan baju yang baru, kemudian kasih makan yang kenyang, makan yang enak. Sudah, anak itu bahagia dengan bonekanya, dengan lucunya. Makan dengan makan yang enak. Setelah makan diajak oleh ayah, nak ikut abah. Kemana? Kita jalan-jalan. Ayahnya membawa cangkul hadirin. Diajak ke tengah gurun pasir oleh ayahnya. Saya ajak ke tengah gurun pasir ya Rasulullah, saya gali lubang. Anak saya ini tanya, wahai abahku, untuk siapa lubang ini? Kata ayahnya, enggak nak, saya cuma buat lubang saja, bukan untuk siapa-siapa.
Yang saya sedih ya Rasulullah, anakku membantu aku untuk menggali lubangnya sendiri. Gali hadirin. Ketika dalam itu lubang, kataku ayahnya mengatakan, wahai anakku, unduri, coba lihat apa yang ada di dalam lubang. Ketika anakku melihat ya Rasulullah, aku tendang dari belakang, jatuh ke dalam lubang, aku kubur hidup-hidup. Tangisannya sampai sekarang terbayang ya Rasulullah. Ini masih mending. Orang tuanya kalau dia tidak beriman mengubur anaknya, orang tuanya masuk neraka, anaknya selamat masuk surga. Zaman sekarang lebih parah hadirin. Lebih parah daripada zaman jahiliyah. Zaman sekarang orang tua mendorong anaknya ke neraka, orang tuanya masuk ke neraka. Orang tua yang membiarkan anaknya yang perempuan buka aurat, ini orang tua yang mendorong anaknya masuk ke neraka, orang tuanya masuk neraka. Orang tua yang diam ketika istrinya keluar rumah enggak menutup aurat, ini adalah orang tua yang mendorong keluarganya ke neraka, dia masuk ke dalam neraka. Berarti zaman kita lebih parah daripada zaman jahiliyah. Hati-hati. Sudah diajarkan oleh Nabi bagaimana cara kita berpakaian dengan baik. Kalau kita pernah ke Tarim, saya pernah ke Tarim, mereka hadirin ya Allah, mereka itu para perempuannya memakai pakaian kal ghurab. Ghurab itu burung gagak hitam. Tapi kita nggak tahu, kalau perempuan itu diam, kita nggak tahu ini perempuan ngadep kita atau membelangi kita. Dari sangat lebar pakaiannya dan tidak nampak sedikit pun daripada auratnya. Ini baru pakaian Siti Fatimah Zahra. Ini pakaian anak putri Nabi Muhammad. Zaman sekarang Masya Allah, dari jauh apa yang tak nampak? Semuanya nampak. Sinfani min ahlin nar, ada dua golongan yang nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Di antaranya para perempuan yang memakai baju tapi seperti naudzubillah adat jahiliyah.